Nggak perlu kita menjustifikasi, oh ini ada katanya Injil yang sengaja ditolak dan dihilangkan yang gitu namanya yang meramalkan nanti ada nabi namanya Ahmad. Ya usah. Para ulama Islam. Iya. Boleh nggak ditafsirkan sama orang di luar Islam? Enggak dong. Nggak mau kan? Iya. Begitu juga kita, kenapa kita harus menafsirkan di situ ada membuat untuk Nabi Muhammad gitu maksudnya? Pertanyaannya kalau misalnya Ko Dodi membuka Bible, terus kemudian membaca, apakah itu tidak termasuk membandingi? Enggak. Selamat datang di Rukun Podcast. Ada 4 gospel tadi kan, yang disebut Matius, Lukas dan sebagainya kan. Nah, kalau yang Barnabas, ini kan kerap kali dianggap sebagai sangat mirip sama Islam, tapi juga dianggap tidak diakui sebagai Injil. Itu gimana kok? Kalau sosok Barnabas, ada sosok Barnabas itu yang dianggap sebagai orang soleh pada zaman Paulus masih hidup. Oke, berarti masanya satu zaman nih. Satu zaman dengan Paulus nih. Paulus dan Barnabas ini yang akhirnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Paulus sama Barnabasnya. Paulus dan Barnabas ini, ya. Setelah mereka tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut Kristen. Jadi yang disebut dengan agama Kristen itu baru dianggap adanya itu ya setelah itu gitu. Oke, pas berarti keterlibatannya juga ada berarti kan? Barnabas itu. Iya. Tapi kalau Sigit nanya tentang Barnabas yang ada hubungannya dengan gospel Barnabas, yang diduga ada perkataan Yesus bahwa nanti akan ada nabi lagi bernama Ahmad, itu bukan Barnabas yang sama Paulus itu. Oh, beda berarti. Beda. Oke. Jadi kalau disebut dengan gospel Barnabas itu ada 3. Lumayan ya. Jadi kita nih bener-bener nih, sahabat rukun, kita sebagai orang awam gitu kan, bisa dapat banyak insight nih. Kalau yang disebut yang sesuai dengan sama dengan Islam, itu gospel Barnabas yang ini. Ya. Ini itu yang dianggap diterjemahkan di abad ke-16. Ini cetakannya lumayan lama loh, 1907. Ya. Yang barunya ini. Oke. Kalau ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini cetakan berapa nih? Enggak, ini masih bahasa Inggris. Itu sama ya, ini baru cetakannya aja ya, tapi isinya sama ya. Jadi yang pertama kali yang disebut dengan gospel Barnabas itu ada yang pertama adalah namanya ini, Epistle of Barnabas. Nah, yang bersama-sama dengan Paulus itu mungkin yang dikonotasikan dengan ini. Iya, tapi beda. Ini ditulis abad kedua. Ya, ini abad kedua. Ada lagi setelah ini, itu di abad kelima, Gospel of Barnabas namanya Acts of Barnabas. Acts itu ACTS. Acts itu apa? Tindakan. Ya. Acts of Barnabas itu di abad kelima. Nah, kalau yang ini yang dianggap sama dengan Islam, ini yang dianggap di atas abad 10 dan ini diterjemahkan di abad ke-16. Ini ada 2, ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Itali. Yang kita sering lihat di berita yang pakai kertas warna hitam tulisan emas, itu yang bahasa Itali. Nah, itu yang dianggap sama dengan Islam. Tapi diduga itu ditulis oleh Muslim. Yang nulis Muslim, bukan dari Barnabasnya. Bukan Barnabas yang sama-sama Paulus itu. Bukan. Berbeda. Cuman yang disebut dengan Gospel Barnabas ini yang dianggap sama dengan Islam. Satu, karena dia dianggap ditulis sama Muslim, udah jelas berbeda jauh lah dengan tradisi Kristen. Yang kedua, saya sendiri juga nggak pernah pakai ini untuk berdebat. Kenapa? Karena di dalam sini ada kalimat seperti ini, yang disebut sebagai Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa. Sedangkan kita umat Islam kan, kita taunya yang Al-Masih itu adalah Nabi Isa. Nah, itu kan berbeda. Itu juga kenapa dari umat Kristiani juga tidak menganggap ini, karena dianggap sebagai orang Muslim yang menulis gitu ya. Ini ditolak sama Kristen. Iya. Sedangkan yang ini aja nggak masuk Bible. Iya. Apalagi yang ini gitu. Secara abad juga sudah terlalu jauh. Ini kayaknya lumayan menjawab sih kok. Karena kan kita kan sebagai umat Muslim juga anggap, ini ternyata ada gospel lain nih gitu, yang ditolak segala macam. Akhirnya kita mengacunya sama ini. Padahal kan secara histori, secara zamannya, secara orangnya itu sudah berbeda gitu. Dari zaman dulu bisa aja, misalnya contoh saya menulis, saya mengaku sebagai Barnabas,
nggak ada masalah. Iya. Nggak ada yang akan nangkep gitu. Belum kriminal gitu pada zaman itu. Gua nulis ngaku sebagai Paulus pun nggak ada masalah. Bahkan gua ngaku di tulisan gua saya Rasul Paulus, nggak ada yang nangkep juga. Tapi kan bisa ditelaah konteksnya ini siapa. Iya, nanti kan bisa dipelajari gaya bahasanya, Iya. perbendaharaan katanya, dia tahu tradisinya nggak, dia tahu sejarahnya nggak gitu. Berarti umat Muslim tidak perlu harus mengulik-ulik gospel Barnabas ini ya. Nggak perlu. Oke. Karena ini satu ditolak sama Kristen. Kedua, akidahnya juga ada perbedaan sama kita. Iya. Gitu aja. Benar. Jadi nggak usah ngotot atau kepengen atau kepo tentang gospel Barnabas. Iya. Itu jadi memang banyak umat Muslim yang kepo karena Iya. pemberitaan kan viral juga kan. Oh ternyata ada ya. Gitu. Sekarang ngapain kepo? Ya karena ternyata ada ya keyakinannya sama seperti Islam tapi itu di Injil gitu. Sekarang Quran sama hadis apa kurangnya gitu? Udah cukup kan harusnya kan? Iya. Quran dan hadis sahih udah menjadi sumber hukum kita. Ngapain kita ngomong begitu? Ini yang terjawab nih masalah Barnabas nih. Sobat Rukun nih. Jadi nggak perlu Nggak perlu apa ya ini ya. nggak perlu kita menjustifikasi. Oh ini ada katanya Injil yang Sengaja ditolak dan dihilangkan yang gitu ya. namanya yang meramalkan nanti ada Nabi namanya Ahmad. Nggak usah, nggak perlu. Di Quran udah cukup. Gitu. Quran nggak perlu tambahan seperti ini. Dengan menelaah Quran, kita sudah harus yakin bahwa Quran tuh nggak ada salahnya. Udah gitu. Nah, menyambung sama kutipan kata Ahmad, kalau misalnya di 4 gospel tadi yang disebut di Perjanjian Baru, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti clear ya berarti ya. Ahmad, Muhammad di Perjanjian Baru nggak ada. Di Perjanjian Lama juga menurut saya nggak ada. Menurut saya. Ya. Kalau menurut teman-teman Muslim yang lain ada, ya mau Silakan. Ya. Maksudnya ini kan sebagai perspektif aja Iya. ya. Kenapa saya berani mengatakan bahwa di Perjanjian Lama nggak ada kata Muhammad? Bisa jadi dulunya ada terus disamarkan, atau bisa jadi dulunya ada sekarang dihilangkan. Kalaupun masih ada kata yang tertinggal yang disebut dengan Mahamadim di Kidung Agung 5:16, kita juga harus lihat dong. Maksudnya kalau kata Mahamadim itu kita ganti dengan Muhammad, terjemahannya apa nggak berantakan gitu. Oke. Dan kata Mahamadim itu di seluruh Perjanjian Lama dipakai sebanyak 12 kali. Oke, 12 ayat yang menggunakan kata Mahamadim itu. Kalau 12 ayat itu saya rubah semua kata Mahamadim jadi Muhammad, apa nggak berantakan terjemahannya? Jadi ibaratnya Kododi menganggap Muhammadim itu bukan ditransformasikan ke Nabi Muhammad. Bukan Muhammad SAW. Kalaupun mau bicara indikasi, itu masih ada, baik di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, masih ada yang disebut dengan indikasi ya. Iya. Hanya indikasi bahwa itu ada hubungannya atau akan digenapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita sebagai umat beragama yang sudah punya kitab suci sendiri, yang kita yakini itu dalam firman Allah, yang kita yakini bahwa itu tidak ada kesalahan dan tidak ada keraguan di dalamnya, lu masih perlu ngulik-ngulik kitab suci orang? Sangat setuju sih. Apakah kalau di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen itu tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, terus Quran jadi salah? Iya. Mau pembuktian apa lagi sih gitu ya? Mau bilang Quran salah kalau di situ tidak ada nama Muhammad? Nah makanya, jadi kenapa saya berani ngomong gitu? Karena gini, Quran yang kita pegang sekarang, yang berhak menafsirkan siapa? Yang berhak menafsirkan, ya para ulama Islam. Iya. Boleh nggak ditafsirkan sama orang di luar Islam? Enggak dong. Nggak mau kan? Iya. Begitu juga kita. Kenapa kita harus menafsirkan di situ ada nubuat untuk Nabi Muhammad gitu maksudnya? Kalau kita menafsirkan di dalam Perjanjian Lama ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, atau di Perjanjian Baru ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, terus bedanya kita sama Kristen apa? Kristen menafsirkan kitab sucinya Yahudi dengan kacamata Kristen. Maka jadilah sekarang Bible-nya Kristen yang 2/3-nya berasal dari Yahudi. Yang tanah itu. Nah kalau kita menafsirkan atau kita klaim bahwa di dalam kitabnya Yahudi dan kitab Kristen ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, bedanya kita sama Kristen apa di dalam menafsirkan kitab orang? Karena kita juga nggak mau orang di luar Islam menafsirkan Quran kita. Gitu. Pertanyaannya kalau misalnya Kodoni membuka Bible, terus kemudian membaca, apakah itu tidak termasuk membandingi? Enggak. Gua punya kitab tanah yang ada tafsirnya.
Gue punya kitab Humas yang ada tafsirnya. Jadi itu yang gue baca. Jadi yang gue bacakan adalah ayat dan tafsirnya dari pihak mereka. Tanpa harus membandingkan ataupun menerjemahkan sendiri. Ya, nerjemahin kan kita bisa nerjemahin dari mana aja. Sekarang saya punya kitabnya orang Yahudi yang ada tafsirnya. Saya juga punya kitab Kristen. Ini Kristen nih, Bible-nya Kristen yang juga ada tafsirnya. Nah, kan yang perlu kita tahu tafsirnya Kristen bagaimana. Yang kita juga harus tahu tafsirnya orang Yahudi terhadap kitab mereka bagaimana. Gitu kan yang kita tahu kan. Jadi ketika saya misalnya memperdebatkan sebuah topik yang mana diklaim oleh Kristen, saya kan tinggal pinjem perspektifnya Yahudi atau tafsirnya Yahudi. Nih, yang kalian klaim ada nubuat buat Yesus, yang dikatakan ada di dalam kitab Yahudi, ini menurut orang-orang Yahudi yang pemilik kitab ini dan yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab mereka sendiri, menurut mereka tafsirnya ini bukan untuk Yesus, tapi untuk siapa? Misalnya untuk bangsa Israel atau misalnya untuk Raja Hezekia gitu. Ini menurut yang punya kitab. Tapi kan Kristen sudah menggunakan kitabnya Yahudi, mereka menafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan kacamata mereka gitu. Nah, itu aja yang gua jadikan edukasi gitu. Itu juga membatasi kepada non-muslim untuk membaca Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran dengan cara yang sendiri, itu nggak boleh. Jadi non-Islam juga kalau mau belajar Quran, mau tahu pemahamannya ayat itu bagaimana, ya harus baca tafsirnya dari ulama Islam. Jangan menafsirkan sendiri. Begitu pula dengan kita. Iya. Kalau mau fair gitu. Itu kenapa Ko Doni mengambil perspektif dari Yahudi. Tidak ada menerjemahkan sendiri gitu kan. Saya juga tahu kan tafsir Kristen bagaimana tentang ayat-ayat mereka. Saya cuma membacakan. Kalau misalnya dari kalangan mereka sendiri bilang ayat ini pasti tidak asli, akan itu bukan omongan gua, omongan mereka sendiri. Jadi bukan. Itu kan omongan mereka sendiri. Itu sempat juga kan di podcast ditunjukkan juga kan. Nah, jadi maksudnya supaya menjaga kerukunan beragama, ya ini kan channel rukun Indonesia nih. Dipromosi loh. Tapi benar kok. Ya, untuk menjaga kerukunan umat beragama ya kita nggak boleh lompat pagar. Jadi itu batasannya. Nah, batasannya kita punya kitab, Yahudi punya kitab, Kristen punya kitab yang dianggap kitab suci masing-masing. Yahudi juga punya tafsir, Kristen juga punya tafsir, Islam juga punya tafsir. Kita tidak boleh lompat atau masuk ke dalam kitab orang beserta tafsirnya. Itu hak mereka, itu prioritas mereka gitu loh. Mereka juga begitu, kita juga punya hak dan kita punya prioritas prioritas untuk menafsirkan kitab kita. Jangan kita menggunakan kacamata kita untuk menafsirkan kitab orang. Karena itu sudah terjadi ketika Kristen pakai kitabnya Yahudi ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Makanya kalau saya bilang saya mau klaim di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, terus bedanya saya sama Kristen apa? Gitu. Itu kenapa juga sebenarnya kok di media sosial itu rame banget. Pembahasan mungkin dari yang apologet lah bahasanya kan, dari yang non-muslim sama yang muslim sendiri. Ini saling berdebat ya tafsirannya dan sebagainya hingga akhirnya ya kurang rukun gitu kan. Kalau saya paling jauh nih ya, hanya bisa membicarakan tentang sebuah indikasi. Ya, indikasi. Ini ada ayat misalnya, akan kubangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu misalnya. Menurut orang Yahudi, ditafsirkan ayat itu untuk penerusnya Nabi Musa alaihissalam. Namanya Yosua bin Nun. Ya, di kita kan juga nabi juga. Menurut orang Yahudi itu tafsirnya adalah untuk Nabi Yosua. Kita nanti bisa mungkin ada teman-teman Islam yang klaim itu ayat sebenarnya untuk Nabi Muhammad SAW. Kristen juga klaim itu nubuat itu sebenarnya untuk Yesus gitu. Karena di kitab Kristen yang perjanjian baru juga memang ditulis Musa menulis tentang aku gitu, yang dianggap perkataan Yesus. Ya, kalau saya nggak berani klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika kita ngomong misalnya ini seorang nabi dari antara saudara mereka. Nah, kita cek dulu nih kata aslinya apa nih, ya. Misalnya kata saudara gitu ya, saudara dekat misalnya. Itu dari kata aslinya ternyata mereka menggunakan kata korib gitu.
Dekat. Bahasa Arab apa? Dekat. Kita mengenal ada karib. Mm-mm. Sahabat karib itu sahabat apa? Sahabat dekat. Dekat. Nah, nanti ada lagi nanti kamus dalam bahasa Ibrani sendiri yang mengatakan bahwa itu ternyata bisa diartikan sebagai kinsmen atau kerabat gitu. Oke. Nah, itu hanya permasalahan perdebatan di dalam hal akademis yang membahas tentang filologi misalnya, atau masalah konteks atau apa. Tapi kita nggak boleh klaim itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Nanti dulu itu hanya indikasi-indikasi. Jadi kita hanya boleh mempertanyakan hanya sekitar ini ada kemungkinan gitu. Statementnya seperti itu ya. Statement itu aja. Berarti tidak pasti ya. Nah, jadi kalau kita tanya ya gimana dengan hal seperti ini gitu misalnya. Contoh lagi misalnya di Perjanjian Baru ada ayat-ayat yang berhubungan dengan kata parakletos. Oke. Di parakletos itu yang punya hak untuk menafsirkan siapa parakletos kan Kristen. Ya. Kristen juga sudah mencoba membuktikan bahwa parakletos itu adalah Roh Kudus gitu, ya. Sejauh yang saya bisa lakukan saya hanya nanya, oke. Kalau Kristen bilang itu Roh Kudus, sekarang ada ayat lain yang mengatakan tentang Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan datang itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri selain apa yang dia dengar. Lah kan Roh Kudus Tuhan. Menurut Kristen. Masa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar? Paling jauh cuman begitu doang. Tapi tidak menilai secara menjustifikasi juga sesuai dengan penafsiran Qudoni kan? Jadi saya cuma nanya, kan Roh Kudus kan Tuhan buat Kristen. Kenapa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri selain apa yang dia dengar? Kata-kata tidak dapat berkata dari dirinya sendiri, tapi selain apa yang dia dengar, itu kan ciri-ciri Nabi. Ya. Betul kan? Betul. Hanya bisa menyampaikan, gitu, mendengar apa yang misalnya Allah misalnya kasih dan menyampaikan kepada umatnya, gitu. Sekarang Kristen klaim bahwa itu adalah Roh Kudus yang parakletos. Tapi saya juga bisa membuktikan ternyata dari bukunya Kristen sendiri, yang mana tadi ini? Di sini, ini ada tafsir nih, ini buku tafsir nih. Ini dari kalangan Kristen, Raymond E. Brown. Di sini dia juga membicarakan parakletos. Tetapi yang dikatakan di sini apa? The expression spirit of truth is Johannine. Ya, Johannine itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Yohanes. And interestingly enough, dan cukup menarik, secara umum common in the Dead Sea Scrolls, secara umum di dalam gulungan laut mati, but not in a divine sense. Berarti tidak Tetapi tidak di dalam hal ilahi atau bukan sosok ilahi gitu loh. Oh, berarti di situ secara gamblang menjelaskan. Gamblang, ada tulisan ini, yang garis merah nih. But not in divine sense. Spirit of truth ini. Jadi di dalam Kristen sendiri berarti kan masih ada yang nggak cocok. Maksudnya ada yang berbeda pendapat. Yang kelompok satu bilang Roh Kudus, yang satu bilang not in the divine sense. Ya, berarti gue cuma nanya doang. Siapa ini not in the divine sense? Dan kalau tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri selain apa yang dia dengar, itu sebuah ciri-ciri Nabi. Siapa kira-kira setelah Yesus Nabi yang memberitakan segala sesuatunya gitu? Indikasinya ke siapa? Indikasi. Cuman indikasi doang ke situ. Nanti ada lagi contoh di dalam kitab Perjanjian Baru, nanti ada di Yohanes pasal 1 19-20. Ketika yang disebut dengan Yohanes Pembaptis ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apakah kamu Eli? Ya kan? Karena ya, apakah kamu Tuhan? Bukan Eli, Nabi Elia maksudnya Elia. Oke. Karena di tradisi Yahudi ada kepercayaan bahwa Nabi Elia ini nanti akan menitis lagi. Gitu. Yohanes bilang bukan. Walaupun di sisi lain Yesus mengatakan Elia itu ya Yohanes gitu. Ini dua orang udah nggak cocok nih, nggak matching nih, nggak setuju nih. Yang satu bilang bukan, yang Yesus bilang iya. Terus tanya kedua kali ke Yohanes, apakah kamu Mesias? Yohanes jawab bilang, bukan. Ditanya lagi yang ketiga kali, apakah kamu nabi itu? Siapa nabi itu? Nabi itu ternyata kalau dikorelasikan, itu nyambung ke yang tadi, yang Ulangan 18-18. Yang seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudaramu. Jadi sekian ribu tahun, ternyata orang Yahudi masih nanya ke Yohanes Pembaptis, apakah kamu nabi itu? Berarti kalau begitu kan, di dalam kitabnya orang Kristen ada sebuah narasi bahwa yang disebut dengan Ulangan 18-18 seorang nabi yang akan kubangkitkan dari antara saudaramu itu belum terjadi, ya kan? Saya cuma nanya, kalau Yohanes disebut Elia atau bukan,
itu masalah di dalam Kristen. Selesaikan sendirilah. Dia titisan Elia atau bukan, tolong selesaikan sendiri. Tapi kalau disebut dengan sosok Mesias, ya Yesus kan. Kalau buat Kristen kan Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Tapi kalau sosok Nabi itu siapa? Gue cuma nanya, siapa Nabi itu? Itu yang ibaratnya contoh gambaran umum waktu debat ya. Iya. Dialog lah ya. Iya. Siapa Nabi itu gitu. Ya kan? Nanti kalau Kristen bilang Nabi itu ya Yesus juga. Nah Nabi kan berarti kan bukan Tuhan gitu. Oke. Jadi kan gue tinggal mau pakai cara yang mana untuk istilahnya, yuk jujur gitu loh. Iya. Gitu Fair lah ya. Yang fair Nah, aja. fair. Terakhir kok. Nah. Kalau- Terakhir cepet amat. Soalnya ini pertanyaan ini juga menarik kok. Karena viralnya lama banget. 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Apa itu? Bahasa Suryani. Suryani kenapa? Gue nggak menguasai bahasa Suryani. Nah maksudnya kan kemarin itu kan viralnya kan ada seorang yang menganggap bisa sebagai bahasa Suryani. Jadi Makoli lah. Oh, Yang Makoli. Sebenarnya bahasa Suryani itu memang ada. ada, Hmm. ada. Yaitu dari rumpun Aramaik. Oke, berarti Suryani itu benar ya? Ya. Ada. Ada. Tapi apakah bahasanya Makoli Makoli? Nggak jelas. Itu nggak jelas. Mending cari orang dari daerah sana ya yang bisa berbahasa Suryani, bawa ke sini suruh ngobrol sama dia. Iya ya. Apakah nyambung apa enggak ya? Nyambung nggak gitu. Kalau nggak nyambung berarti yang ini bohong gitu Iya. aja. Gampang sebenarnya. Tapi clear ya ke sahabat rukun sebenarnya bahasa Suryani itu ada. Ada. Ya? Lebih tua, maksudnya Ada. bahasa Ya yang sama-sama cukup- tua dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani yang kurang lebih sama-sama tua lah. Namanya Suryani. Itu kan sama bahasa serumpun, Suryani. Bahkan ada yang nyebut Suryoyo. Kayak Jawi banget sih. Iya. Ada. Kan ada bahasa Aramaik. Ya, Aramaik dengan Suryani itu ya sama sebenarnya sih, kurang lebih sama. Ya karena kan Hanya mungkin dialek aja. viral di media sosial sih, mungkin sahabat rukun kan pada cerdas semua, tahu lah itu mana yang Suryani asli, mana yang bukan. Tapi juga pengikutnya banyak sih kalau itu. Gue malas nonton begitu. Ya kalau Gara-gara memang benar nonton dia, kali ya. kita kan diajarkan berhusnuzon. Ya kalau memang dia benar bisa, ya udah. Kalau kita membuktikan bahwa orang dari sono suruh ngobrol sama dia, suruh ngopi bareng, nyambung nggak gitu. Iya. Maksudnya kan membawa orang ke sini paling capek di tiketnya aja ya. Iuran aja, iuran. Tapi emang apakah masih ada orang yang bisa berbahasa itu? Kan maksudnya Bisa sangat jadi masih langka ada. kan. Maksudnya Enggak, ada bisa tapi jadi masih langka ada. kan. Iya, bisa jadi masih ada. Iya, menarik tuh. Ya buktinya tuh ada kita Pesita, bahasa Apa? Aramaik. Oh ya, Aramaik ya. Iya. Masih ada. Ya cuman kan sudah sangat-sangat sedikit. Iya. Berarti kalau misal memang mengaku sebagai bisa bahasa Suryani, berarti beliau langka. Iya, benar. Masya Bahasa Allah. Ibrani masih ada nggak bahasa Ibrani? Masih ada? Masih ada yang ngomong nggak bahasa Ibrani? Nggak tahu tuh. Masih lah, itu orang-orang Israel ngomong bahasa Ibrani. Oh iya. Iya. Bahasanya bahasa Ibrani ya. Ada nggak orang Indonesia bisa bahasa Ibrani? Banyak. Karena ya belajar kan Iya. gitu. Belajar dan juga hidup di sana, Iya. hidup di Israel. Bahasa sehari-hari mereka ya bahasa Ibrani. Tapi mau nggak kok belajar bahasa Suryani kok biar lebih memperdalam? Gue bukan termasuk orang yang Suka- kurius dengan bahasa. Oke. Memang kalau bahasa kan harus perlu dedikasi yang cukup ya untuk belajar bahasa ya. Belajar bahasa kan nggak bisa sebentar gitu. Iya. Dulu sempet juga belajar bahasa Ibrani. Tapi tahu kan maksudnya itu viral di media sosial kan? Cuma sekilas-kilasnya, tapi aku malas nontonnya. Dan nggak mau buat konten itu. Enggak, malas mau ngapain. Ada yang bisa bahasa Suryani nih kan, maksudnya kan masih dalam konteks bicara soal apa namanya literasi di purbakala gitu kan. Kalau gue sukanya yang akademis lah, yang ilmiah lah. Berarti tidak dianggap akademis itu ya? Enggak, Iya, menurut semua gua sepakat bukan. itu. Enggak, gue nggak menganggap itu akademis. Siap. Enggak, gue nggak menganggap akademis. Gitu aja. Oke kok, terima kasih banyak kok udah sharing bersama sahabat rukun sama-sama. nih. Sering-sering dong sini. Jangan ini dong, sering-sering tapi nanti wah gue Ya, sibuk. maksudnya biar sering bawa makanan apa. Oh iya, gitu. siap. Era aja. Tapi Edson saman kok. Tapi Masya Allah kok, ini Alhamdulillah. ruangan sudah ditata dengan rapi, rencana akan besar gitu. Gimana rapi masih berantakan begini? Wah, Nanti tunggu enggak. bulan depan insya Allah nih. Ini kita bongkar nih. Tapi kondisi aktivitas segala macam Geraha Mu'alaf aman kok alhamdulillah. Alhamdulillah. aman. Kurang lebih banyak juga ya sekarang yang mu'alaf ya. Alhamdulillah. Masya Jadi Allah ya. ya mungkin gimana ya. Sekarang hampir tiap hari terima tamu, tapi juga nggak semuanya dari kalangan Kristen. Dari kalangan yang Islam juga ada. Untuk Untuk konsultasi.
Oke. Entah ada yang adiknya mau murtad atau yang anaknya mau murtad. Sebagai pembentengan ya. Nah, atau yang sudah murtad juga ada. Ada yang suami bawa istrinya ke sini udah murtad. Coba. Tapi nih kok ya, di beberapa brosur kan tak lihat jadi ustadz nih ceritanya. Siapa? Mungkin sahabat rukun juga udah familiar tuh. Siapa? Ustadz Donditan. Enak aja, bukan ustadz. Jangan manggil ustadz. Tetap manggil kokoh aja deh. Iyalah. Jangan ustadz lah. Nggak nyaman gue dipanggil ustadz. Masya Allah, luar biasa. Ya. Makasih banyak kok udah Sama-sama. berkenan dengan sahabat rukun. Insya Allah nanti kita juga akan berbagi banyak kembali. Gak apa-apa kan ya? Boleh. Kita podcast lagi ya. Boleh. Alhamdulillah. Siap. Makasih buat sahabat rukun sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share juga. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Kododitan, mampir ke Geraha Mu'alaf, dan bisa konsultasi ya. Nggak hanya cuman yang non-muslim, bahkan yang muslim Bisa. juga sebagai pembentengan akidah Ya. Islam. Ya. Insya Allah. Terima kasih Kododi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.